Halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gua ya, Pimen ya. Jadi video kali ini gue bakal latihan otot bahu ya. Dan pokoknya fokus shoulder day dan juga tambahan adalah bicep untuk gue latih di hari ini. Oke, jadi bisa dibilang hari ini tuh bener-bener kayak hari yang sangat saya tunggu karena saya akan melatih bahu saya ya di gym baru. Oke, jadi menu latihannya tetap ya prioritas adalah bahu belakang di set pertama. Terus untuk kok set pertama sih, di variasi pertama, variasi kedua gua lanjut bahu samping pakai dumbbell, variasi ketiga kita lanjut bahu depan, variasi terakhir gua lanjut bahu samping pakai mesin. Jadi itu 4 variasi utama untuk gua latihan bahu dan bakal gua konsistenin dan gua fokuskan ya. Jadi bisa dibilang sih untuk bahu alhamdulillah setelah gua latihan dengan intensitas seminggu itu minimal banget 3 kali ya latihan bahu atau minimal 2 kali, itu bener-bener kayak improve-nya lumayan jauh untuk bahu gue ya. Jadi gue juga ngelatih sih bahu gue sekitar maksimalnya 4 kali sih. Gue maksimalnya nanti di 4 ya, dengan menggabungkan latihan bahu dengan latihan yang lain. Kayak misal gue lagi leg day nih, gue gabung sama bahu. Gue lagi back day, gue gabung sama bahu kayak gitu ya. Kalau misalkan chest juga bisa gue gabung sama bahu, tapi paling fokusnya ke satu bahu, kayak bahu samping, entah bahu belakang. Cuman kalau misalkan kayak di main back terus main leg itu bisa 2 variasi bahu. Cuman kalau misalkan chest mungkin di 1 variasi bahu. Jadi ya pokoknya 3 kali lah ya untuk per minggu 2-3 kali gue latihan bahu dan alhamdulillah cukup improve guys ya. Bisa apa ya sebutannya, kayak bener-bener lebih ngepam gitu lah, kok ngepam ya, kayak lebih bulat gitu jadinya. Maka dari itu kayak dengan kondisi gue yang natural gini, gue berharap sih bahu gue bisa ya cukup bulat gitu ya. Salah satu strong point gue selain back di mata gue pribadi ya, itu adalah traps guys. Traps itu kayak ini dulu sering banget gue latih, sekarang sudah jarang pak. Dan ya gue harus melatih itu lagi sih. Dan untuk untuk kardio ya, kardio kemarin malam gue jam 11 malam gue kardio guys. Karena gue belum menuntaskan waktu kardio gue selama 180 menit di minggu pertama. Cuman alhamdulillah setelah kemarin gue udah kardio kayak dihitung-hitung kayak 180 menit lebih lah ya. Dan PR-nya adalah di minggu ini. Coba tenggorokan gue kayak ada yang nyangkut gitu loh. Ya pokoknya di minggu ini gue target 240 menit untuk kardio ya di minggu kedua. Jadi pokoknya ini gue mau prepare langsung TW ke tempat gym. Sekarang tuh jam ini guys, apa namanya, jam white. Gue ngecek dulu ya. Sekarang jam 13.52. Oh, tenggorokan gue kayak gak enak banget asli di apapun. 13.52. Gini aja deh ya. Nah kalian lihat 13.52 ini mirror guys. Pokoknya di jam 2-an lah gue nge-gym ke sana. Gue kan butuh waktu 10-15 menit ke sana ya. Jadi terjangkau. Gue udah member 3 bulan di sana dan kemungkinan sih gue bisa lanjut setahun nanti ya. Jadi kita lihat aja nanti progres ke depannya gimana. Kalau emang gue nyaman di tempatnya gue bakal lanjut sih. Dan so far sih ada sauna juga di sana, jadi bisa mendukung gue diet juga. Cuman gue belum ke sauna ya. Jadi nanti aja. Dan untuk kardio ada banyak ya alat kardionya, jadi bisa variabel dan variatif. Ada sepeda, terus ada gue lupa lagi namanya yang kayak diri-diri gitu, apa ya, kayak yang kata gini-gini. Apa ya namanya ya, pokoknya ada treadmill banyak berjejer ya, lebih dari 5 lah kayaknya ya, lebih dari 5 sih ya. Pokoknya intinya di latihan kali ini kita bakal maksimalkan ya. Dan semoga di 3 bulan ke depan gue lebih improve kayak gitu. Terutama otot dada gue masih weak point banget guys, kayak masih kayak walaupun bisa peot kayak sen kanan nih, ini sen kanan, tapi di kalian mirror nggak sih? Nah ini sen kiri, ini hazard. Walaupun bisa bergerak, cuman kayak masih kecil gitu dada gue, kayak mini gitu. Ini menjadi weak point sih, harus gue tingkatin. Jadi oke, kita bakal saja menuju ke latihan ya. Dan oke, let's go. Oke, jadi untuk awal-awal seperti yang tadi gue bilang di opening ya, gue melatih otot bahu belakang gue dulu. Nah ini gue total 5 set ya, dengan 15 kilo gue lakuin di awal di 2 set pertama, dan di 20 kilo di 3 set terakhir ya. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu variasi yang menurut gue sih gacor banget buat digunakan apabila kalian latihan di rumah ya.
ini bener-bener alternatif buat ke bahu belakang kalian. Karena jujur setelah gue menerapkan variasi ini, itu bahu belakang gue bener-bener improve guys. Dan ini salah satu hal yang gue rekomendasiin buat kalian coba ya. Selanjutnya gue main bahu belakang lagi. Ini tuh cuman sekitar 3 set dah gue mainin ya. Nah jadi sebenarnya kalau buat variasi itu sebenarnya kayak biar kalian gak bosen juga sih, lebih tepatnya. Dan titik kontraksinya kan juga beda-beda kan tiap variasi. Jadi ya kalian bisa sesuaikan lah ya dengan tubuh kalian. Nah sebenarnya kalau buat pakai pack deck ini gue bisa sambil duduk ke samping, jadi gue mainnya satu-satu, atau gue main kayak gini yang langsung 2. Tapi demi mengefisiensikan waktu ya, gue main langsung 2 guys. Dan ya bisa dibilang bahu belakang gue sih nggak kebanting sama bahu samping sih guys. Dan itu berkat latihan bahu belakang gue yang dulu tuh gue main cuman bahu seminggu sekali, tapi alhamdulillah ada perubahannya. Maka dari itu kalian yang mau main bahu ya, utamain bahu belakang, karena dia itu ototnya itu terbilang cukup kecil lah ya rasionya. Jadi untuk dibesarkan itu sulit gitu, untuk di development. Maka dari itu kalian harus salah satu caranya itu adalah kalian latih dengan konsisten. Selanjutnya gue main lateral raise nih, bisa kalian lihat ini gue main di dumbbell 15 kilo dengan total 5 set. 15 kilo di 3 set awal, 2 set terakhir gue main 17 kilo setengah ya. Ternyata bisa ngangkat guys, alhamdulillah ya untuk lateral raise di 17 kilo setengah. Dan sebenarnya kayak ini jujur gue cinta banget sama lateral raise ya. Nah selanjutnya gue main bahu depan. Ingat, bahu itu ada 3 ya, belakang, samping, depan. Nah tapi gue nggak pakai mesin ya, gue pakai ginian. Sebenarnya jujur gue suka sih pakai alat ini. Kenapa? Karena ya bisa dibilang dia itu rasio kenanya itu cukup lumayan luas ya. Dan juga ya kalian sebutannya kayak lebih berasa aja dah main pakai ginian. Kalian harus coba sih. Ini gue kurang bawah jujur ya, tapi udah cukup bawah sih, cuman kurang bawah ini. Nah dan bisa dibilang kayak ya menurut gue pribadi sih untuk latihan bahu depan ini benar-benar cukup penting banget ya. Karena bahu depan itu kan walaupun kita setiap latihan back ataupun chest itu ada kontraksinya tetap kena kan. Cuman dengan kalian memfokuskan satu hari untuk latihan shoulder ya, bahu depan kalian bisa lebih fokus saat latihan di satu variasi kayak gitu. Itu tadi gue lakuin 5 set. Nah selanjutnya 5 apa 3 ya? Kayak 5 deh. Nah selanjutnya ini gue main ini guys, buat traps ya. Jadi ini tuh latihan bahu cukup komplit sih yang gue lakuin hari ini. Ini traps ini gue main cuman sekitar 3 set di beban yang emang bisa kalian lihat lah ya. Itu 25, itu kanan kiri 25. Terus yang bara berapa ya? Ya pokoknya sekitar segitulah. Dan ini jujur sih traps ini salah satu strong point gue ya. Jadi kayak gue tuh dulu sering banget ngelatih pakai dumbbell kalau traps, tapi udah beberapa bulan terakhir kayak gue jarang latihan traps. Sesekali doang, sebulan mungkin bisa dihitung pakai tangan ya, pakai jari. Jadi kayak ya begitulah guys. Dan sekarang gue akan mengembalikan traps saya supaya lebih estetik kayak gitu. Jadi traps ini cukup penting banget ya untuk visualisasi kalian kalau pakai baju. Itu kalau trapsnya bagus, itu baju kalian jadi ikutan bagus guys. Nah selanjutnya gue main bahu samping lagi. Ini adalah variasi kedua dari bahu samping hari ini. Gue main 5 set. Ini pokoknya gue main satu-satu ya. Kenapa satu-satu? Karena kemarin tuh gue ngeliat orang badannya gede banget main ginian tuh satu-satu. Jadi gue ngikutin satu-satu. Sebenarnya gue pengen langsung 2 kan supaya lebih hemat waktu. Cuman kayak ternyata satu-satu tuh worth it itu ya. Ini tuh mirip banget sama ketika kita latihan lateral raise menggunakan kabel. Kan itu kan satu-satu kan. Itu bener-bener kayak kontraksinya lebih maksimal sih. Jadi kayak fokus kalian itu, muscle connection kalian berfokus kepada tangan satu yang dilatih. Satunya lagi nanti bakal terfokus muscle connectionnya ketika kalian melatih tangan tersebut secara bergantian kayak gitu guys. Dan ya intinya tuh sebenarnya kayak latihan bahu ini sangat amat simple ya dan seru, karena ya bahu merupakan salah satu, gue harap sih bisa menjadi strong point gue di masa depan ya, dengan kondisi gue yang masih natural gini. Dan gue nggak janji sih gue bakal tetap natural atau tidak ya, we never know, ke depannya gak ada yang tahu teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini gue main lagi satu-satu tapi ini dengan angle kamera yang berbeda. Nah jujur sih ruangan yang ini tuh ruangan ber AC guys, jadi kayak adem banget ya. Dan
kayak gue sih sejauh ini selama 2 hari terakhir gue latihan di sini tuh enjoy aja gitu. Kayak buat rekaman enak, tempatnya lega, nggak sempit. Jadi kayak ya it's worth it to me ya. Dengan harga yang apa namanya sebenarnya kalau buat X gym di sini tuh termasuk terjangkau ya. Beda sama yang kayak di yang lahannya itu lebih gede. Cuman menurut gue pribadi sih dengan fasilitas yang dikasih itu deket guys. Dan salah satu kenapa gue senang nge-gym di sini karena dia kan kayak di belakangnya warung steak gitu kan, kayak pokoknya nempel ada buat ke musola. Nah musolanya itu adem banget demi apapun. Jadi kayak itu salah satu alasan gue pengen perpanjang nanti 1 tahun langsung ya, dengan harga yang lebih murah dan dengan fasilitas yang ada. Kayak itu yang pengen gue lakuin sih. Karena menurut gue pribadi musola yang nyaman tuh bener-bener PW banget guys. Jadi kalian mau ibadah kapanpun itu bisa gitu. Terus juga banyak juga kapasitasnya, jadi gak harus nungguin orang kan. Nah ini gue lanjut main bicep ya. Ini gue main sekitar 5 set. Dan ini tuh gue gak lihat deh bebannya berapa ya. Lupa guys, 40-an kalau gak salah. 40 apa 50 ya. Ini mungkin sekitar segitu. Itu gue mainin 3 set ya. Dan 2 set terakhir tuh gue kurangin 1 stack. Dan gue tadi di set ketiga tuh sempat nyoba-nyoba kayak 1 jari gitu. Dan ini adalah rekaman gue ya. Ini gue lagi di kamar mandi. Tadi tuh gue pengen rekam flexing tapi gue malas ya, karena dengan gue pakai kutang pun udah kelihatan ngepamnya kan ya. Jadi udah cukup banget sih menurut gue pribadi. Dan so far latihan hari ini ya alhamdulillah ya. Oh guys ya, jadi gue udah sampai rumah dan ya sekarang gue baru menyiapkan makan malam. Tapi dada ayam itu nanti sesi malam lagi guys setelah gue kardio ya. Jadi apa yang bakal gue makan kali ini ya, gue bakal makan nih telur, dalamnya ada toge sih, nggak tau gue masukin toge. Telur itu gue ceplok 5, tapi gue nggak pakai minyak, gue pakai margarin. Itu 5. Berarti proteinnya berapa tuh? Sekitar 25 sampai 30 gram. Terus ada soto daging. Nih, soto daging, soto. Nah, ini tuh soto daging buatan tante gue. Nah, pokoknya kenapa gue makan soto daging walaupun gue diet? Karena dia itu buatan nggak pakai santan, melainkan santannya itu diganti sama kacang guys. Nah, jadi ya karena gue dari awal pagi nih gue cuma minum kopi hitam, terus gue apa namanya kayak nggak makan lagi, nggak masuk karbo, nggak masuk apa. Jadi kayak gue makan sekarang nih ya. Jadi sekali kayak langsung lumayan. Ya ini kalori 1500, menyentuh 2000-an lah ya. Kalau dihitung-hitung kayaknya, tapi kayak 1500-an deh. Tapi kayak hampir 2000. Nah itulah yang menjadi PR gue untuk belajar menghitung kalori guys, kayak gitu. Ya intinya semoga untuk latihan kali ini seru ya. Begitulah untuk hari ini. Ya, gue mau makan dulu guys. Jadi nanti tuh setelah makan ini jeda 1 sampai 2 jam ya, 2 jam lah ya. Gue mau kardio ya, kardio 1 jam. Terus gue lanjut bakar dada ayam gue. Terus gue minum soy protein. Itu proteinnya dada ayam masa itu udah hampir nyentuh 100 gram lah ya. Cuman kan soy itu kan protein nabati kan. Cuman ya gue tetap minum aja untuk memaksimalkan protein gue kayak gitu. Karena gue dari pagi belum masuk protein guys. Ya oke. Jadi thanks for watching buat yang udah nonton dan see you later. Bye bye. Thank you.